Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas lagi seperti yang kemarin ya. Kali ini kita akan membahas tentang memvalidasi data transaksi teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Oke, ringkasan validasi. Laporan ini mendokumentasikan proses pengecekan kualitas, kelengkapan, dan konsistensi pada dataset transaksi perbankan. Fokus utama adalah memastikan data akurat sebelum digunakan untuk analisis teknis data science. Jadi di sini saya kebetulan mendapatkan bagian untuk validasi atau mengcleaning ya data dari perbankan gitu teman-teman, dari sebuah bank, data transaksi. Itu parameter kualitas, akurasi, completeness, konsistensi, dan uniqueness. Objek dataset simulasi perbankan, volumenya ada 105 baris data setelah clean ya. Skenario operasional nyata. Oke. Tujuan praktik, lakukan pengecekan kualitas data, mengevaluasi tingkat kecukupan data untuk analisis, mengidentifikasi missing values, duplikasi, dan outlier, menyusun rekomendasi perbaikan kualitas data, teman-teman. Jadi di sini kita benar-benar mengulik lebih dalam soal data itu ya, teman-teman. Kita benar-benar kita cek satu persatu ya. Kita bersihkan, kita jadikan data yang bersih dari data yang kotor tadinya. Lalu hasil identifikasi kualitas yang saya dapat ya, ini saya mendapatkan beberapa kasus di sini yang udah saya benerin. Di sini ada beberapa seperti ada missing value, ada duplikasi data, ada format tidak valid, ada inkonsistensi juga, ada outlier juga, teman-teman ya. Ini yang saya dapatkan dari file yang sudah dikirimkan dari pihak PPKD kepada saya. Saya menemukan beberapa masalah ini dan sudah saya berhasil untuk ya saya bersihkan lah, saya cleaning. Oke. Temuan spesifik masalah outlier, ditemukan nilai yang ini jumlah ya teman-teman ya. Jumlahnya itu minus 9.600.000 tadinya. Dan 20 juta. Nah, itu sebenarnya ada kesalahan teman-teman. Masa kayak jumlah itu harusnya tidak minus lah ya. Jadi 20 juta ini salah di perihal tadi tuh di perihal sebelum saldo sebelum dan saldo sesudah gitu. Tinggal sesuai soalnya. Maksudnya kalau nggak salah itu minus transfer dia. Cuman saya lihat datanya itu malah nggak nyampe 20 juta gitu maksudnya. Menambahnya nggak nyampe 20 juta. Akhirnya saya menemukan dua anomali ini. Lalu akhirnya saya betulkan. Kalau masalah format tadi di kalau nggak salah itu di mana ya? Di saldo sebelum gitu, saldo sebelum itu tulisannya 2 juta bukan nomor teman-teman. Jadi saya mendapatkan itu juga. Lalu ada inkonsistensi kapital. Ada penulisan ATM itu A-nya nggak gede, padahal yang lainnya gede semua. Akhirnya saya filter tuh supaya dia jadi semuanya sebaris itu kapital semua teman-teman. Lalu kita lanjut ke tabel evaluasi kecukupan data. Jumlah data volume cukup lah ya untuk 105 baris, lumayan oke lah ya. Masih di atas 100 sedikit. Untuk variasi data mencakup BCA, Mandiri, BRI, dan lain-lain. Jadi variatif teman-teman ya untuk bikin data soal bank ini, bank itu, bank ini, bank itu mungkin sudah cukup. Representasi data setelah cleaning, data mewakili pola transaksi asli. Kesimpulan, data dinilai layak ya teman-teman menurut saya untuk dianalisis dengan ya setelah saya bersihin gitu menurut saya jadi lebih bagus lagi sih, lebih baik lah untuk dianalisa. Nomor rekening nih ya yang saya perbaikan data lagi ya. Nomor rekening sudah saya perbaiki, itu penghapusan baris duplikat. Ada yang duplikat juga tadi teman-teman, ada 3 data tuh duplikat jadi 6. Tadinya tuh berarti kayak 108 gitu, cuman 3 duplikat, akhirnya saya bersihin. Konversi 2 juta jadi 2 juta menggunakan median bank terdekat. Jadi banknya juga ada yang kosong teman-teman. Jadi sebenarnya tuh nggak bisa sih ya kalau misalnya di data real ya, kalau misalnya ada banknya kosong gitu, ya harus nanya ke pihak
sananya supaya nggak miskom sih. Cuman kita di sini kita pakai contoh, kita gunakan median aja ya. Tapi kalau di real case alangkah baiknya jangan menggunakan median gitu ya. Alangkah baiknya langsung eh, kabari orang terdekat ya, hubungi orang yang bersangkutan supaya jelas gitu bangnya tuh bank mana. Jangan ngelihat, oh ini kebanyakan mediannya bank BCA, berarti yang kosong nih BCA. Belum tentu juga teman-teman. Jadi kalau di real case alangkah baiknya jangan menggunakan cara saya seperti ini. Keterangan pengisian manual sesuai tujuan transaksi. Nah, di keterangan juga tadi ada itu, cuman saya fixnya itu di keterangan. Ini keterangan juga sebenarnya sedikit keliru ya. Jadi kayak di list, jadi kosong. Cuman saya ngelihat medianya tuh listrik, average listrik. Jadi kayak udah saya kasih listrik teman-teman. Itu juga sedikit kecacatan data ya. Jadi ya kalau bisa sih kalau real case gitu kalian menganalisis data alangkah baiknya menggunakan data yang ya kalau kosong alangkah baiknya dikonfirmasi lah dari pihak yang bertanggung jawab atas hal itu supaya valid datanya teman-teman, jadi nggak ngasal. Terus tadi tuh juga ada kayak nomor rekeningnya salah, cuman nomor rekeningnya tuh sesuai teman-teman, urutannya tuh sesuai. Jadi kayak misalnya kayak 1205, nah berarti kan ketahuan nih 34 kan itunya. Jadi saya isi manual aja kalau itu, karena saya dapatlah logiknya di situ, saya bisa saya isi gitu. Tapi kalau yang dua ini saya lumayan kayak sebenarnya ragu aja sih, kayak sebenarnya nggak juga gitu. Kalau misalnya dibilang itu banknya BCA ya nggak tahu juga, saya pakai logik aja gitu. Alangkah baiknya hubungi, kalau di real cash hubungi yang bersangkutan saja. Lanjut ya, ini ada standarisasi, koreksi ya, seperti yang tadi saya jelasin. Format kapital, format proper cash ya, rata-rata kebanyakan ya kapital sih. Koreksi-koreksi ini juga ada beberapa yang salah sih. Ini yang fatal ini 20 juta ke 7 juta nih. Fatal sih ini, kayak aneh aja gitu kok bisa sampai sejauh itu. Oke nih. Jadi sebenarnya yang paling banyak ini untungnya adalah inkonsisten teman-teman. Untungnya adalah inkonsisten, jadi bukan yang kayak fatal banget kayak missing gitu ya. Missingnya nggak yang banyak banget ya, ya banyak juga sih 4 sih, cuman ya inkonsistennya sih banyak sih. Kalau dibandingin inkonsistennya itu banyak banget, kayak yang nggak kapital gitu. Cuman itu nggak terlalu parah sih untungnya walaupun banyak. Untuk menganalisa data sebenarnya masih bisa-bisa aja, soalnya cuman masalah penulisan aja ya. Oke, ini dia tuh prioritasnya teman-teman tuh. Cek ulang sumber asli itu. Kalau missing itu tinggi prioritasnya teman-teman. Jadi kalau bisa jangan sampai missing ya. Kalau inkonsistensi nama tuh masih sedang, kayak ya udahlah bisa cuma di filter doang gitu kan, di capitalize gitu. Outlier juga tuh yang kayak tadi jadi 20 juta tuh janggal teman-teman, jangan kayak gitu ya. Kalau ada kayak gitu setelah langsung segera diatasi ya. Volume 105 baris, variasi bank, oke, udah aman ya semuanya. It's all good. Data saya telah melalui proses validasi menyeluruh meskipun ditemukan 10 titik masalah awal. Proses screening berhasil mengembalikan integritas data. Data kini berstatus ready untuk analisis data science teman-teman. Jadi bisa langsung, sebagai kita sudah cleaning seperti ini, bisa langsung dilempar ke data science teman-teman ya. Untuk dikerjakan sama dia, untuk diolah lagi lebih dalam oleh mereka orang ya teman-teman. Oke, sabar ngebak. Wah, intinya terima kasih ya teman-teman, terima kasih. Sekian ya mungkin yang bisa saya jelasin. Saya jelasin segitu aja ya teman-teman. Kalau ada kesalahan kata atau salah bicara, saya mohon maaf. Dan kalau misalnya bisa dikoreksi, tolong koreksi. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.